X, 2 dikalikan dengan K, kemudian dikurangi dengan Y. Nah, sehingga sekarang kalau titik awalnya itu adalah min 2, min 1, maka bayangannya, berarti bayangan kedua itu kita namakan dia A double aksen. Dia adalah X-nya tetap, berarti X-nya adalah min 2. Kita tuliskan di sini min 2, kemudian koma, 2 kali K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Transformasi Geometri, di mana pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan komposisi antar refleksi. Jadi jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana jika ada suatu titik ataupun suatu kurva ataupun suatu bidang yang direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, sampai terhadap garis Y sama dengan MX plus C, bayangannya menjadi seperti apa. Nah, di komposisi antarrefleksi ini, jadi refleksinya dia terdiri dari lebih dari satu refleksi. Nah, di sini kita akan contohkan masing-masing ada satu titik, kemudian dan juga ada satu kurva, yaitu di mana kurvanya di sini adalah persamaan garis. Dan nanti untuk setiap kasusnya akan coba kita selesaikan secara geometri maupun secara matrik, dan di mana letak perbedaan geometri dan matrik tersebut. Oke, langsung saja kita akan mencoba kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua kita delete terlebih dahulu. Misalkan di sini ada bayangan titik A, di mana bayangan titik A ini koordinatnya adalah min 2,1 yang direfleksikan secara berurutan terhadap sumbu X, lalu direfleksikan terhadap garis Y plus 3 sama dengan 0. Maka bayangannya berapa? Berarti kita di cara yang pertama ini akan menggunakan dengan geometri gitu ya, atau penyelesaian secara geometri. Nah, bagaimana secara geometri ini? Artinya, jika kita akan melakukan refleksi secara geometri, berarti kita langsung aja tuliskan titiknya, di mana titik awalnya dia adalah A, di mana A ini adalah min 2,1. Nah, min 2,1 ini diapakan nih pertama? Dia direfleksikan terhadap sumbu X. Maka di sini kita kasih keterangan, dia adalah direfleksikan mirror terhadap X gitu ya. Maka bayangannya apa? Bayangannya A aksennya, kalau kita ingat gitu ya, kita ingat terlebih dahulu deh. Kalau misalkan ada X, Y yang dia direfleksikan terhadap sumbu X, maka kan bayangannya itu menjadi X, min Y. Sehingga jika di sini ada titik min 2,1 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu menjadi min 2, min 1. Ya, karena Y-nya yang kita negatifkan. Nah, setelah itu langsung kita refleksikan dia terhadap apa? Terhadap garis Y plus 3 sama dengan 0. Atau garis Y plus 3 sama dengan 0 ini, dia tidak lain adalah garis Y sama dengan minus 3. Maka yang kedua ini adalah garis M mirror terhadap Y sama dengan min 3. Maka gimana? Kita ingat dulu nih, ketika misalkan ada titik X, Y, di mana titik X, Y ini, jika dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan, biasanya kan ini, misalkan Y sama dengan K gitu ya, dengan K-nya adalah min 3, maka bayangan yang terbentuk itu adalah X, 2 dikalikan dengan K, kemudian dikurangi dengan Y. Nah, sehingga sekarang kalau titik awalnya itu adalah min 2, min 1, maka bayangannya, berarti bayangan kedua itu kita namakan dia A double aksen. Dia adalah X-nya tetap, berarti X-nya adalah min 2. Kita tuliskan di sini min 2, kemudian koma, 2 kali K. Maka 2 kali K-nya itu adalah min 3. Kemudian dikurangi dengan Y. Y-nya adalah min 1. Di sini min 1. Sehingga kita sederhanakan nih, A double aksennya diperoleh, ini tetap min 2, ini 2 dikalikan dengan min 3 itu adalah min 6, kemudian ditambah dengan 1. Sehingga kita peroleh bayangan keduanya
itu dia adalah min 2, min 5. Nah, ini kalau kita selesaikan dia secara geometri, bahwa hasil dari komposisi antarrefleksi dari titik A ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X dan dilanjutkan terhadap garis Y plus 3 sama dengan 0, itu adalah min 2, min 5. Kemudian, cara yang kedua, kita akan coba menggunakan matriks gitu ya. Nah, kalau matriks gimana nih? Kalau matriks berarti kita harus ingat matriks refleksi terhadap sumbu X dan juga matriks refleksi terhadap garis Y plus 3 sama dengan 0. Oke, mari kita ingat terlebih dahulu. Yang pertama untuk matriks refleksi terhadap sumbu X ya. Maka untuk menentukan X aksen dan Y aksennya itu bisa kita cari dengan cara matriknya itu adalah berapa nih? 1, 0, kemudian 0, min 1. Ini dikalikan dengan X dan Y, di mana X dan Y ini adalah titik asalnya. Kemudian yang kedua, kalau matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, itu adalah bahwa bayangannya X aksen dan juga Y aksennya itu dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan matriknya, di mana matriknya itu adalah 1, 0, 0, min 1, kemudian dikalikan dengan X dan Y, setelah itu ditambahkan dengan 0 dan juga 2K. Nah, ini adalah matriks pencerminan terhadap sumbu X dan juga garis Y sama dengan K. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan bayangannya sekarang? Jadi cara menentukan bayangannya kalau kita mau menggunakan matriks, nanti untuk X aksen dan Y aksennya, jadi untuk X aksen dan juga Y aksennya, matriks yang ditaruh di depan itu adalah hasil refleksi yang kedua. Kalau kita perhatikan di sini, refleksinya pertama itu dilakukan terhadap sumbu X. Kemudian kedua, refleksinya dilakukan terhadap garis Y plus 3 sama dengan 0. Maka untuk garis Y plus 3 sama dengan 0 ini matriknya kita letakkan dia di depan. Di sini. Berarti kita tuliskan matriknya dulu. 1, 0, 0, min 1. 1, 0, 0, min 1. Kemudian untuk 0 sama 2K-nya kita taruh terakhir saja. Kemudian setelah itu tinggal dikalikan dengan matriks pencerminan terhadap sumbu X. Yaitu ini adalah 1, 0, 0, min 1. Kemudian baru dikalikan dengan titik awalnya. Di mana tadi titik awalnya adalah X dan Y. Setelah itu baru ditambahkan dengan 0 dan 2K. Jadi kalau menggunakan matriks, kita mulainya itu dari belakang terlebih dahulu. Berbeda dengan cara geometri tadi. Kita bisa dari depan kemudian ke belakang. Kalau dengan matriks, kita harus dari belakang dulu nih. Matriks yang paling belakang kita tuliskan di depan. Kemudian ini adalah matriks yang depannya. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan aja. Kita kalikan aja nih langsung matriknya yang depan ini. Perkalian matriks itu adalah baris dikalikan dengan kolom ya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini kalau baris dikalikan dengan kolom 1, 0, baris dikalikan kolom dikalikan dengan 1 dan 0, 1 kali 1, 1, kemudian tambah 0 itu adalah 1. Maka matriknya di sini adalah 1. Kemudian baris kali kolom 1 kali 0, 0 kali min 1 adalah 0. Setelah itu lanjut ke baris yang kedua, 0 kali 1, min 1 kali 0 itu adalah 0. Kemudian terakhir 0 kali 0 ditambah dengan min 1 kali min 1 itu adalah 1. Kemudian untuk titik awalnya sendiri, tadi dia adalah min 2 dan juga 1. Jadi kita tuliskan di sini min 2 dan 1, kemudian ini ditambahkan dengan 0. Tadi untuk K-nya, dia adalah min 3, maka 2 kali min 3 itu adalah minus 6. Kemudian setelah ini gimana nih? Ya tinggal dioperasikan aja yang depan ini. Berarti ini matriks yang depan menjadi 1 kali min 2 tambah 0 kali 1 adalah min 2. Setelah itu 0 kali min 2 tambah 1 kali 1 adalah 1. Kemudian matriks min 2 dan 1 ini kita tambahkan dia dengan 0 dan min 6. Sehingga kita peroleh bayangannya itu dia adalah min 2 tambah 0 adalah min 2. Kemudian 1 ditambah min 6 itu adalah minus 5.
Sehingga bayangannya adalah min 2, min 5. Dan hasil ini dia sama dengan cara geometri tadi yang sudah kita lakukan. Jadi itu adalah cara mentransformasi dengan menggunakan geometri maupun dengan matriks jika ditanyakan bayangan dari suatu titik. Jadi teman-teman bisa memilih apakah mau menggunakan geometri atau mau dilakukan secara matriks. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, di mana contoh yang kedua tadi ada sebuah kurva persamaan garis Y sama dengan 4x min 3y sama dengan 5. Dia direfleksikan terhadap garis x min y sama dengan 0 dan dilanjutkan terhadap garis x sama dengan min 2. Maka bayangannya berapa? Nah, kita akan coba menyelesaikannya dengan menggunakan geometri terlebih dahulu aja. Silakan untuk matriksnya nanti bisa dicoba sendiri. Nah, bagaimana caranya kalau ada suatu garis yang direfleksikan? Nah, kalau ada suatu garis ataupun kurva, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita misalkan titik awalnya itu adalah A, di mana A ini titiknya adalah x, y. Nah, ketika AX, Y ini dia direfleksi terhadap garis X min Y sama dengan 0, atau X min Y sama dengan 0 itu kan dia tidak lain adalah garis Y sama dengan X gitu ya. Berarti di sini kan dilakukan pencerminan terhadap M dari Y sama dengan X. Maka bayangannya untuk A aksennya dia adalah, berarti kalau tadinya X, Y dia jadi Y, X gitu ya. Kemudian selanjutnya dia direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Kalau terhadap garis X sama dengan min 2 artinya gimana nih? Berarti ini kan M dari X sama dengan min 2. Nah, kita misalkan min 2-nya itu dengan H. Nah, kita akan ingat terlebih dahulu deh. Kalau misalkan ada titik awal X, Y, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H. Maka bayangannya dia adalah 2H min X, Y. Sehingga di sini A double aksennya karena ini adalah bayangan yang kedua, itu adalah 2 dikalikan dengan min 2 dikurangi X-nya di sini adalah Y, kemudian koma X. Sehingga kita peroleh ini dia sama dengan min 4 min Y, X. Kemudian setelah ini gimana? Nah, min 4 min Y ini tidak lain dia adalah bayangan dari X. Atau kita bisa menamakannya itu adalah X double aksen karena dia bayangan kedua. Kemudian X ini dia adalah Y double aksen. Maka kita punya dua buah persamaan. Yang pertama adalah min 4 min Y itu dia sama dengan X double aksen. Artinya kita peroleh persamaan bahwa Y itu dia sama dengan min 4 min X double aksen. Kemudian persamaan yang kedua apa? Persamaan yang kedua ya X dia sama dengan Y double aksen. Kemudian setelah ini tinggal kita substitusi aja. Substitusi. Nah, substitusi kemana? Substitusi ke persamaan awalnya. Dimana tadi persamaan awalnya adalah 4X min 3Y sama dengan 5. Oke, langsung kita masukkan aja. X-nya kan sama dengan Y double aksen, berarti 4 kali Y double aksen, kemudian min 3 dikalikan dengan Y-nya itu adalah min 4 min X double aksen sama dengan 5. Nah, kalau udah seperti ini, double aksennya, untuk aksennya bisa kita hilangkan. Ini menjadi 4Y min, kita kalikan langsung aja. Min 3 dikalikan dengan min 4 adalah plus 12. Kemudian min 3 dikalikan dengan min X double aksen, artinya dia sama dengan plus 3X, dan ini sama dengan 5. Maka kita peroleh persamaan bayangannya adalah 4Y plus 3X plus 7 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangan dari garis, di mana garis tersebut kita lakukan refleksi sebanyak 2 kali. Oke, semoga video penjelasan terkait dengan komposisi antar refleksi ini bermanfaat.
Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian untuk mencoba apakah telah paham atau tidak terkait dengan komposisi antarefleksi, di sini ada 4 buah permasalahan, 2 permasalahan tentang titik dan 2 permasalahan tentang persamaan garis. Silakan bisa diselesaikan, kemudian jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.